Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa Aizakia dengan NPM 112113338 dari kelas C21 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu yaitu Ibu Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Materi yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Nah, definisinya itu apa sih? Ma'rifatullah berasal dari kata arafa, ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Nah, dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi yang lain berkata bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenal zat Allah. Karena jika kita ingin mengenal zat Allah, kita itu tidak akan bisa menjangkaunya. Tidak bisa dijangkau oleh kapasitas kita sebagai manusia. Karena kapasitas manusia itu terbatas. Nah, menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah, yaitu ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjalin kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat mengenal Allah. Orang yang mempelajari ilmu ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, di antaranya Al-Khalifah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua ada tamkinudin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Yang ketiga al-amnu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat yaitu ada al-barakat atau keberkahan yang melimpah. Yang kelima al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Dan yang terakhir al-jannah yaitu surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Mengenalinya tuh bisa dengan asma Allah, asmaul husna, sifat-sifat Allah kayak wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam penciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Nah, ciri-ciri dalam ma'rifatullah bisa ditunjukkan dengan sikap sidik atau benar dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup. Yang ketiga, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa seperti berbohong, sombong. Yang keempat itu sabar. Yang kelima yaitu berdakwah, mensyiarkan agama Islam. Berdakwah itu tidak harus kita mengadakan acara. Berdakwah itu bisa kita memberitahu ilmu yang kita dapat kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu membersihkan dakwanya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Selanjutnya yang D, dukungan dalil yang kuat. Ada 3, yaitu dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitrah. Nah, dalil nakli itu bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, yang kedua itu ada dalil akli. Nah, dalil akli ini bersumber dari pikiran yang tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada dalil fitrah. Dalil bersumber dari fitrah asal manusia itu sendiri. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam dan isinya ini. Figur-figur teladan makrifat itu ada 2. Yang pertama, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam semesta ini. Nah, yang kedua yaitu ulama milun, ulama yang mengambil ilmunya. Ada sebagian ulama yang mengatakan duduk di sisi orang yang mengenali Allah akan mengajak kita kepada 6 hal dan berpaling dari 6 hal, yaitu dari ragu menjadi yakin, dari riya menjadi ikhlas, dari ghaflah atau lalai menjadi ingat,
Dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, dari sombong menjadi tawadu atau rendah hati, yang terakhir dari buruk hati menjadi nasihat. Selanjutnya yaitu sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang ada 3. Yang pertama akal sehat, yang kedua para rasul, yang ketiga asma dan sifat Allah. Seperti asmaul husna, sifat-sifat Allah seperti wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Lalu selanjutnya apa aja sih jalan-jalan penghalang dalam ma'rifatullah? Yaitu ada al-kubru, sombong, azulhu, zalim, al-kazibu, dusta, al-fusuku, fasik, al-kufru, ingkar, al-fasadu, fasad, al-gaflah, lengah, kasratul ma'asi atau banyak berbuat durhaka, al-irtiyab, ragu-ragu. Subbab yang kedua yaitu at-tarik ila marifatullah atau cara menuju marifatullah. Yang pertama itu dengan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat misalnya ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua melalui metode Islam dengan dalil nakli dan dalil akli membenarkan serta menghasilkan iman. Yang terakhir yaitu melalui metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu berakibat kufur. Nah, subbab yang ketiga yaitu al-maknawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, ada 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama yaitu maradu syahwat. Nah, maradu syahwat ini berkaitan dengan penyakit hati berupa sombong, berupa nafsu, berupa zalim, dusta, fasik, terlalu terlena di dunia, dan yang kedua yaitu maradu asyubhah, yaitu berbagai hal yang bisa menimbulkan kerugian. Misalnya menduakan Allah atau menyimpang, dan juga tidak percaya bahwa Allah itu ada. Sebab yang keempat yaitu ala adila, ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama yaitu ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah yaitu sifat dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua ada ad-dalilul hisi, atau dalil yang dapat di indera, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat, dirasa atau disentuh oleh indera manusia, biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mujizat para rasul dan nabi yang telah disaksikan oleh beberapa umat manusia. Yang ketiga ada dalil akli atau dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia alam semesta. Dia dapat membuktikan dengan adanya Tuhan. Yang keempat yaitu ad-dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kepada kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, yang terakhir yaitu ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala telah diberitakan di sepanjang sejarah umat manusia. Mulai dari masa manusia pertama yaitu Nabi Adam Shallallahu alaihi wasallam hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kelima yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Apa sih tauhid itu? Secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fiil wahadiyatu hidu atau dengan huruf ha di tasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat mentauhidkannya.
sebagai satu-satunya zat yang bentuk dan layak disembah. Tiada sembahan yang besar selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Lalu ada rububiyatullah, mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah taala adalah Rob, raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Nah, yang selanjutnya mulkiyatullah, berasal dari kata malika yang meliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung dan pelindung atau pemimpin, walian, satu-satunya pembuat hukum atau hakiman, dan pemerintah atau amiran. Goyatan atau yang dituju. Makna tauhidullah dalam Al-Quran surat An-Nas, Allah sebagai ilah atau sembahan, yang satu-satunya goyatan atau satu-satunya yang dituju, dan ilahan ma'budha atau Tuhan yang disembah, bukan hanya sebagai pencipta, pemberi rezeki, dan pemelihara, serta sebagai pemimpin, pemerintahan, dan pemberi hukum. Maka manusia berpikir tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ilaha ma'budha, yaitu Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'budha atau Tuhan yang disembah ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Sebab yang keenam yaitu al-hayah fi zilali tauhid, atau hidup di bawah naungan tauhid. Mentauhidkan Allah, hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang zat atau esensi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Kita sebagai manusia biasa tidak boleh mencari zat Allah karena kita itu tidak bisa menjangkaunya dan akan memberikan menuju kesesatan dan kebinasaan. Yang kedua, asifat atau sifat, dan al-asma atau nama-nama Allah Ta'ala, yaitu sifat dan asma yang maha sempurna. Yang ketiga, af'al atau perbuatan, pencipta langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya yang ada di dunia dan di akhirat ini, yaitu merupakan aflah Allah Ta'ala, dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Selanjutnya, macam-macam tauhid. Yang pertama ada asma wa sifat, yaitu atau hidu asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rob, raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan manusia. Yang ketiga ada mulkiyah. Tauhidu mulkiyah yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Yang keempat yaitu uluhiyah. Tauhidu uluhiyah yakni pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Selanjutnya rangkuman kalimat la ilaha illallah. Sikap ketauhidan sebagaimana tersebut di atas terangkum dalam satu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inti dari kalimat ini yaitu ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi tagut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam istilah akidah,
disebut al-wala wal bara. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai yang pertama mahbuban atau yang dicinta. Yang kedua Allah Ta'ala sebagai Rabban, maksudan ya atau Tuhan yang dituju. Yang ketiga Allah Ta'ala sebagai Malikan, mutahan atau raja yang ditaati. Yang terakhir Allah Ta'ala sebagai ilahan makbudan atau Tuhan yang disembah. Selanjutnya, mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini yaitu kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Yang dimana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat pun mendapatkan surga, ridho Allah, dan bisa melihat Allah beserta Rasul dan Nabi-Nabinya dan malaikat. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Sebab yang ketujuh atau sebab yang terakhir yaitu makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yaitu peniadaan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan merupakan penetapan bahwa menyembah itu hanya diperuntukkan kepada dan bagi Allah saja. Bukan hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya objek yang hak dalam peribadatan, tapi juga perlu mengiringinya. Nah, perlu mengiringinya dengan cara itikadi ilmi atau keyakinan ilmu sebagai berikut. Yang pertama, la khaliqa illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pencipta yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tiada pencipta selain Allah. Yang kedua, ada razika illa lillah atau mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la malika illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemilik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ala hakima illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pembuat hukum atau ketetapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, la amira illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi perintah kecuali Allah taala. Yang keenam, la amira illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi perintah kecuali Allah taala. Yang ketujuh, la mahbuba illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang dicinta di atas segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, la marhuba illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang ditakuti kecuali Allah taala. Yang kesembilan, la marguba illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang diharapkan kecuali Allah taala. Yang kesepuluh, la nafiya wala dara illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 ada la muhya wala mumita illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 la mujiba illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 la mustajara bihi illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, la wakila illa lillah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada tempat bertawakal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Terima kasih kepada Ibu Dini Uluwiyah sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mohon dimaklumi bila masih ada sedikit kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.